Halo anak-anak, kembali lagi di kelas matematika. Nah, melalui video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menaksir hasil operasi hitung ya. Operasi hitung yang akan kita taksir adalah operasi hitung pada bilangan cacah ya. Nah, apa itu menaksir ya? Kalau kamu dengar kata menaksir berarti dia merupakan suatu kegiatan mengira-ngira ya, kira-kira. Nah, itu adalah menaksir ya. Nah, yang kita taksir atau yang kita kira-kira adalah hasil dari operasi hitung bilangan bulat ya. Kita akan mencari kira-kira nilai terdekat dari operasi tertentu itu berapa. Nah, tentunya kita tidak mengira-ngira dengan asal ya, namun kita menggunakan prosedur atau aturan dari pembulatan. Seperti video sebelumnya kita sudah belajar ada dua, pembulatan ke puluhan terdekat atau ke ratusan terdekat ya. Supaya lebih jelas mari kita lihat contoh soal. Yang pertama ya, hasil taksir 12 ditambah 17 ke puluhan terdekat adalah ya, supaya lebih gampang kita ambil dulu angkanya ya. Kita pisahkan angkanya ya. Setelah itu kita bulatkan angka yang diketahui ke puluhan terdekat ya. Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Jadi ada angka 12 dan 17. Ingat, kalau dibulatkan ke puluhan terdekat maka yang harus kita perhatikan adalah angka satuannya. Berarti angka satuannya adalah 2 dan 7. Kita lihat satu persatu. Angka 2 ya, ternyata dia itu lebih kecil dari 5. Maka dia dibulatkan ke bawah ya. Jadi 12 menjadi 10. Sedangkan 7 itu lebih dari 5 ya. Dia lebih besar dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Maka hasil pembulatan 17 adalah 20 ya. Ketika kita sudah tahu hasil pembulatannya, maka kita kembali ke soal ya. Kita pindahkan jadi 10, soalnya penjumlahan ditambah 20 ya. 10 tambah 20 berapa? 30 ya. Jadi 10 tambah 20 kira-kira 30. Maka hasil taksir 12 ditambah 17 ke puluhan terdekat adalah 30 ya. Gampang ya. Kita lihat contoh yang kedua. Hasil taksir 180 dikurang 117 ke ratusan terdekat adalah sama, kita pisahkan dulu angkanya. Berarti 180 dikurang 117. Lalu langkah selanjutnya kita bulatkan ya, sesuai soal ke ratusan terdekat. Ya, angka yang diketahui ada 180 dan 117. Ingat, kalau dibulatkan ke ratusan, maka yang perlu kita perhatikan adalah angka puluhannya. Coba kita lihat, ada 80, ternyata 80 itu lebih besar dari 50 ya, betul ya. Maka kita bulatkan ke atas menjadi 200. Selanjutnya 17. Nah, 17 itu lebih kecil dari 50, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 100. Kalau sudah tahu hasil pembulatannya, kita pindahkan. Jadi 200 soalnya dikurangi 100. 200 kurang 100 berapa? 100 ya. Berarti 200 kurang 100 kira-kira 100. Maka hasil taksir dari 180 dikurang 117 ke ratusan terdekat adalah 100. Wah, sangat mudah kan? Yang kedua, kita akan masuk ke judul menaksir operasi hitung bilangan desimal. Dalam menaksir hasil operasi hitung dua bilangan desimal dapat dilakukan dengan membulatkan bilangan itu terlebih dahulu serta memperhatikan bilangan desimalnya. Contoh, kita masuk ke contohnya. 39,6 ditambah 4,3. Sebelum kita melakukan operasi hitungnya, kita harus menaksirkan bilangan-bilangan desimal tersebut. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama, hasil taksiran 39,6
ditambah 4,3 sama dengan 40 ditambah 4. Dari mana 40 ditambah 4? Kita perhatikan 39,6 kita bulatkan ke puluhan terdekat menjadi 40 dan 4,3 kita bulatkan ke satuan terdekat adalah 4. Jadi hasil taksiran 39,6 ditambah 4,3 sama dengan 40 ditambah 4. Hasilnya 44. Contoh yang kedua. Penaksiran operasi hitung bilangan desimal pada pengurangan. Yang kedua, 4,5 dikurang 2,3. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Hasil taksiran 4,5 dikurang 2,3 sama dengan 5 dikurang 2. Dari mana dapatnya 5 dikurang 2? Kita perhatikan. 4,5 kita taksir, kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi 5. Dan 2,3 kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi 2. Jadi hasil taksiran 4,5 dikurang 2,3 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan hasilnya 3. Contoh yang ketiga pada operasi bilangan desimal perkalian. 0,56 dikali 0,018. Kita lihat penyelesaiannya. Hasil taksiran 0,56 dikali 0,018 menjadi 0,6 dikali 0,02. Nah, dari mana dapatnya ini? Perhatikan. 0,56 kita bulatkan ke taksiran terdekat menjadi 0,6. Pada bilangan desimal kita ulang kembali. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari. Kita perhatikan angka di belakang koma paling belakang 6. Nah, jika 0,56 kita bulatkan ke bilangan terdekat menjadi 0,6. Karena 6 angka di belakang melebihi angka 5. Karena sifat bilangan desimal, jika kita melakukan pembulatan lebih besar dari 5, maka kita buat ke bilangan 10. Nah, 0,56 kita bulatkan menjadi 0,6. Dan 0,018 kita bulatkan menjadi 0,02. Setelah kita dapat pembulatannya, kita kalikanlah dia. 0,6 dikali 0,02 hasilnya 0,012. Nah, contoh yang keempat. 23,8 dibagi 3,12. Kita lihat penyelesaiannya. Hasil taksiran 23,8 dibagi 3,12 sama dengan 24 dibagi 3. Dari mana hasilnya 24 dibagi 3? Perhatikan. 23,8 kita bulatkan, kita taksir ke bilangan terdekat menjadi 24. Kenapa 24? Karena bilangan desimal di belakang angka adalah 8 dan 8 adalah lebih besar dari 5. Jika lebih besar dari 5, maka kita bulatkan ke 10. Jadi dapatlah 23,8 kita bulatkan menjadi 24
dan 3,12 kita bulatkan menjadi 3 karena 2 angka di belakangnya merupakan lebih kecil dari 5 dan kita dapatlah bahwa 3,12 dibulatkan menjadi 3. Setelah kita dapat pembulatannya 24 dibagi 3, kita hitunglah dia. Maka didapatlah hasilnya 8. Inilah penjelasan penaksiran operasi hitung pada bilangan desimal, dan video yang tadi sudah Miss berikan juga penaksiran operasi hitung pada bilangan caca. Demikianlah penjelasan yang Miss berikan. Jika ada yang kurang paham, boleh tanyakan sama Miss dan coba perhatikan, pahami pelan-pelan penjelasan berikut agar kamu dapat memahaminya dengan baik.